Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Halo, perkenalkan, namaku Kanana Putri Danti dari PKP 23 selaku moderator pada episode Pelita Podcast hari ini. Nah, di sini aku juga bersama Mas Ivan dari angkatan 2020, benar ya Mas? Iya, benar. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu sama Mas Ivan selaku narasumber dari Pelita Podcast hari ini. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Baik, makasih Naya atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Ivan Rizky, biasa dipanggil Ivan. Aku di sini dari PKP 2020. Oke. Nah, jadi Mas Ivan ini adalah salah satu mahasiswa PKP angkatan 2020 yang kemarin sempat punya kesempatan buat magang di Jepang ya Mas? Iya, Oke. betul. Selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun magang di Jepang. Keren banget kan guys. Jadi kalau misalkan kalian yang mau tahu gimana tips and triknya biar bisa magang di Jepang atau gimana, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin dari segi skripsi dulu ya Mas. Waktu itu Mas Ivan ngambil topik skripsinya apa dan judulnya itu apa? Waktu skripsi itu aku ngambilnya tentang pertanian ya, karena kita juga mahasiswa PKP, Iya, betul. lebih tepatnya ke pertanian porang gitu. Nah, kalau judulnya itu kemarin aku membahas tentang kemandirian komunitas sahabat petani porang Sukoharjo dalam pemasaran porang, seperti itu sih. Oke, porang, beras porang itu ya? Iya, semacam itu. Nanti ada produk turunannya kayak beras porang, terus kemudian mie dan lain sebagainya sih. Oke, keren banget ya guys. Itu adalah beras yang aku dengar biasanya itu buat kesehatan kan ya? Iya, lebih cocoknya lebih ke diet. Oh iya, ke diet, betul. Terus itu Mas Ivan pakainya penelitian kuantitatif atau kualitatif? Aku dulu pakainya kuantitatif. Oke. Mungkin terus habis itu tadi tempat penelitiannya ada di Sukoharjo. Nah, terus kenapa Mas Ivan ngambil tempat itu gitu? Mungkin kan kalau porang mungkin bisa di mana aja, tapi kok kenapa Mas Ivan ngambil di Sukoharjo gitu? Oke, awalnya sih agak panjang ya ceritanya ya. Jadi waktu dulu pas aku masih semester, kalau nggak salah semester 6 atau 7 itu kan ambil MBKM tentang penelitian. Itu bersama dengan Prof. Suminah di Sukoharjo. Nah, syarat dari MBKM penelitian ini adalah outputnya nanti harus skripsi di tempatnya tersebut gitu, di Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya aku ngambil dan memutuskan untuk ambil skripsinya di situ. Oke, terus abis itu apa strategi Mas Ivan dalam menyusun skripsi waktu itu gitu? Oke, strategiku juga cukup mungkin banyak ya, karena juga aku sendiri ininya kualitatif pada awalnya, tetapi akhirnya kualitatif. Nah, strategi apa yang aku berikan ke diri aku yaitu aku belajar dari YouTube pertama gitu, terus kemudian tanya-tanya ke cutting, terus kemudian yaitu ikut pembimbing dengan Prof. Suminah sama dulu itu Pak Sugiharjo gitu. Jadi strateginya selain aku nonton YouTube, kemudian belajar sama cutting, ya aku sering temui dosen gitu. Jadi itulah kunci untuk biar cepat skripsinya. Oke, jadi keren banget nih guys, Mas Ivan itu awalnya mau kualitatif tapi langsung belok ke kuantitatif. Nah, terus cara belajarnya juga, jadi mungkin kalau di awal udah mau kualitatif kan mestinya kayak menelitinya tentang kualitatif terus ya Mas. Iya, Tapi betul. karena habis itu tiba-tiba belok, Mas Ivan itu bisa apa ya, kayak ambil strateginya dari nonton di YouTube, tanya-tanya cutting yang mungkin udah penelitian kuantitatif, sama ikut dosen seperti Prof. Suminah dan Pak Sugiharjo gitu. Nah, Mas Iwan tadi bilang kalau misalkan skripsinya terhitung cepat ya? Iya, lumayan lah. Itu berapa Mas waktunya? Kalau waktu pengerjaan atau dari sempro ke sidang? Waktu pengerjaan? Oke, kalau dari total pengerjaan ya, kalau aku total itu katakanlah bisa 1 bulan. Itu tapi kan nggak 1 bulan full itu enggak. Ya gitu, kalau misalkan sebenarnya kalau skripsi itu cepat, asalkan ada niat gitu. Nah, soalnya kalau waktu dulu itu, waktu aku sebelum sempro, itu ngerjain proposal bab 1 sampai bab 3 itu 1 hari bisa gitu. Wow. Nah, terus kemudian dari sudah sempro itu kan kita bikin kuesioner. Kuesioner itu 1 sampai 3 hari sih itu. Terus kemudian ke lapang 1 minggu, kemudian pengerjaan itu ya kurang lebih 2 minggu lah. Terus kemudian seminar, terus sidang itu. Sidang agak lama soalnya kan menentukan jadwal dosen juga. Iya. Wah, gila, keren banget guys. Skripsian kalau dihitung cuman 1 bulan. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang skripsi itu kayak membuang waktu, itu sebenarnya tergantung diri masing-masing ya Mas ya.
gitu. Nah, tapi dalam sebulan itu, dalam pengerjaan itu pernah nggak Mas Ivan tuh kayak ngerasa kewalahan? Nah, tapi kalau misalnya pernah ngerasa, itu gimana cara mengatasinya gitu? Oke, jadi 1 bulan tadi aku tegasin ya, 1 bulan itu katakanlah waktu keseluruhan gitu. Nah, itu kita jadi totalnya itu 1 bulan. Tapi kalau pengerjaannya itu kadang bisa sampai berbulan-bulan. Tapi kalau kita ringkas itu cuma 1 bulan saja sebenarnya cukup gitu. Nah, kalau dari apa tadi lupa? Dari Mas Ivan tuh pernah nggak ngerasa kewalahan gitu? Oh, kewalahan. Iya, kalau kewalahan itu sebenarnya setiap orang pasti menemukan kewalahan sendiri-sendiri ya. Kalau aku sendiri itu kewalahannya itu di bagian analisis data. Nah, itu kan dari aku sendiri kan basicnya kan kualitatif ya seharusnya, tapi kualitatifnya itu ada waktu itu mungkin cara analisisku yang kurang tepat, terus akhirnya saya ulang lagi gitu. Jadi ya agak kewalahannya di situ sih analisis datanya. Oke, jadi kok Mas Ivan itu karena tadi lagi-lagi berubah dari kualitatif ke kuantitatif, jadi Mas Ivan itu ngerasa kewalahannya pada saat analisis data. Tapi habis itu ya mungkin mengatasinya dengan tadi itu nonton YouTube, Betul. tanya-tanya cutting gitu. Jadi mungkin kalian juga bisa menyerap tips dan trik dari Mas Ivan. Kalau misalkan kewalahan juga bisa mungkin nonton YouTube buat Iya. lihat apa tutorial-tutorial gitu ya Mas ya. Betul. Nah, terus waktu penyusunan skripsi nih pernah nggak kayak ngerasa nyerah tapi ya tetap dilanjutin. Nah, terus itu gimana juga cara ngatasinnya? Oke, kalau nyerah itu karena niatku ya dari awal itu pengen cepat selesai gitu. Jadi bagaimana caranya itu agar selesai itu ya udah aku terobos aja gitu. Nah, waktu ada sih mungkin titik nyerahku itu di bagian mungkin analisis data itu tadi ya. Jadi lagi-lagi analisis data itu kok sulit banget gitu. Itu sampai laptop itu nggak mati itu sekitar 1 minggu ada sih gitu. Jadi aku coba ulang lagi biar benar-benar datanya itu valid, terus benar-benar datanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu kan aku dari situ kan kayak kok gini banget ya, sulit lah. Akhirnya ya itu satu titik, satu momen ketika aku tidak berhenti itu akhirnya datanya itu ternyata benar semua ada pengaruhnya gitu. Tapi mungkin ada tidak semua pengaruh ya, tapi dari situ itu datanya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, keren banget nih guys. Nah, terus aku sempat dengar kalau misalkan Mas Ivan itu tadi kan magang di Jepang setahun ya. Iya, 1 tahun. Itu kalau boleh tahu itu tuh program apa? Oke, kalau program dari Jepang itu internship internasional judulnya. Jadi kemarin itu setiap mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Pertanian itu berkesempatan untuk magang internasional. Nah itu program dari Fakultas Pertanian sih. Gitu. Oh, itu jadi program dari Fakultas Pertanian ya. Kalau boleh tahu itu Mas Ivan di situ paid atau enggak, dan sama kesananya itu udah dibiayain semuanya dari pertanian atau tetap biaya hidup sendiri atau gimana gitu? Oke, kalau kemarin itu kita itu ada beberapa tahap untuk tes dari magang internasional ini. Jadi untuk tesnya itu pertama berkas, kemudian wawancara, kesehatan, kemudian ada lesnya juga. Nah, di tes kesehatan itu ada bayarnya juga sih. Jadi kita cek kesehatan, kalau udah dinyatakan lolos itu kita bayar sendiri gitu. Terus kemudian untuk lesnya itu juga bayar sendiri, tapi untuk keberangkatannya, terus kemudian untuk magang di sananya itu kita digaji gitu sih. Oh, jadi kayak keberangkatan juga dari pertanian. Dari perusahaan. Oh, dari perusahaannya. Terus habis itu di sana juga dibayar ya. Betul. Berarti mungkin bisa dibilang kalau itu tuh bisa dibuat biaya hidup di sana ya, Mas. Tapi kalau dari les sama dari dari kesehatan itu biaya sendiri gitu. Jadi mungkin kalian yang mau ikut internship internasional itu mungkin bisa disiapkan biayanya dari segi kesehatan sama lesnya. Itu untuk bahasa Jepang ya, Mas? Bahasa Jepang. Gitu. Sama visa dan paspor sih. Oh, jadi kalau yang belum punya visa sama paspor mungkin bisa bikin visa sama paspor dulu. Berarti itu pakai visanya visa pelajar ya? Iya, visa untuk internship. Oh, visa internship. Oke. Nah, terus magang di Jepang kan juga pastinya pertanian juga ya, perusahaan pertanian ya. Nah, di situ itu Mas Ivan tuh turun ke lapangan di lahan di Jepang atau emang kayak ya udah di office aja gitu?
Oke, kalau aku di Jepang itu magangnya di perusahaan jamur ya. Jadi di sana itu ada jamur namanya shiitake. Terus kemudian ada beberapa jamur juga sih kayak kikurage. Kikurage kalau di sini itu mungkin namanya ini sih jamur kuping kalau nggak salah. Oh, yang hitam itu ya. Iya, kikurage. Terus ada beberapa jamur juga. Nah, kalau di tempatku itu jamurnya itu nggak di lahan gitu. Jadi kayak di greenhouse gitu loh. Jadi di ruangan dan itu dingin gitu, jadi gak kepanasan gitu. Oh, jadi tetap turun ke lahan tapi memang lahannya Iya. eksklusif aja ya Mas, kayak ada di greenhouse terus dingin Iya, gitu iya, ya. Jadi kayak nggak panas-panasan seperti kayak di sawah, di Betul. kebun gitu-gitu. Nah, terus bisa coba ceritain nggak Mas kehidupan di Jepangnya Mas Ivan tuh kayak gimana? Jadi kayak pertaniannya itu bedanya apa dari Indonesia sama Jepang gitu? Oke, kalau di tempatku itu emang sudah mungkin agak maju ya gitu ya, karena di sana itu emang panennya setiap hari, jadi jamurnya itu panen setiap hari dan bisa diatur juga kalau misalkan pengen agak nanti panennya itu nanti suhunya diatur gitu, jadi agak diangetin. Kalau misalkan maksudnya kalau diangetin itu biar cepat, kalau didinginin nah itu biar agak lambat seperti itu sih. Jadi di sana itu memang sudah menerapkan teknologi sih dari segi pengaturan tadi. Terus kemudian dari sana juga harga jamurnya jauh beda dari sini Indonesia gitu, jadi agak mahal di sana. Oh, oke. Jadi mungkin di perusahaan jamur di sana itu udah pakai IoT ya. Jadi Iya, kayak betul. bisa mengatur kapan mau panen, kapan mau matangnya kapan. Jadi kayak bisa sehari bisa tiap hari juga bisa panen ya, Mas? Iya, tiap hari panen. Nah, itu tuh magangnya Mas Ivan itu berarti setelah skripsi ya? Iya betul, setelah skripsi selesai terus ada pendaftaran itu, aku nyoba daftar dan alhamdulillah lolos gitu. Itu dari Fakultas Pertanian yang berangkat ada berapa, Mas? Kalau zamanku itu ada sekitar 15 itu, tapi beda perusahaan. Banyak Kalau ya. di perusahaanku ada 4 orang. Berarti itu Mas Ivan daftarnya itu langsung ke perusahaannya itu ya? Iya. Daftar internship ke perusahaan itu gitu. Jadi pas waktu diberikan kayak jarkoman ya mungkin ya. Nah itu kita udah diberitahu nih daftaran perusahaan apa aja yang menerima internship kali ini gitu. Nah di situ itu ada kayak Kaneyama, terus kemudian Hanamaruki sama Nafafarm. Nah setiap orang yang daftar itu ya paling nggak milih 2 perusahaan itu gitu, yang mana prioritas dan yang buat selanjutnya itu pilihan kedua itu apa gitu sih. Jadi udah langsung ada perusahaannya. Jadi kayak daftarnya kayak ada pilihan gitu Iya, ya. betul. Jadi misal amit-amit nggak ke terima yang pertama pun itu masih bisa jatuh ke yang kedua gitu berarti. Iya, Atau mungkin seperti itu sih. Aku nggak tahu ya untuk proses seperti apa untuk diterimanya gitu. Tapi setiap anak itu diwajibkan untuk pilih 2. oh, kalau Mas Ivan berarti keterima yang pertama ya. Iya, Nafafarm. Oke. Mungkin kita udah tanya-tanya tentang magangnya, terus sekarang ada nggak dari Mas Ivan pesan-pesan untuk mahasiswa yang sekarang mungkin lagi struggle nih ngerjain skripsinya, mungkin yang semester 7, yang baru mau sempro-sempro itu mungkin. Oke, kalau pesan-pesannya apa ya? Ya ini aja sih, yang penting kalian niatkan untuk skripsi itu biar cepat gitu, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan ada masalah sama dosen, tentang dosennya sulit mungkin ya jangan bosan-bosan untuk selalu nemuin dosen gitu aja sih. Jadi intinya semangat. Oke, jadi segitu dulu podcast kita bersama Mas Ivan yang magang di Jepang. Oke, sekian dari Pelita Podcast hari ini. Sampai jumpa di Pelita Podcast lainnya.